Hai semua, tahukah kamu, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, artinya manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga. Kata oikonomia sendiri berasal dari kata oikos, artinya keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos artinya peraturan dan hukum. Apakah ekonomi itu hanya membahas sekitar kegiatan ekonomi saja? Lalu gimana sih sebenarnya ilmu ekonomi itu? Mari kita cari tahu. Halo, saya Nurleni. Sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi tidak dapat kita sempitkan hanya pada satu jenis kegiatan transaksional saja. Para ahli ekonomi memiliki pemahaman masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya, Richard G. Lipsig mengemukakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Lalu menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya. Ada juga John Maynard Keynes mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkat kemakmuran suatu negara yang membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Yang terakhir adalah menurut tokoh bangsa Indonesia Muhammad Hatta. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Beberapa pendapat para ahli ekonomi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian ekonomi terdiri dari elemen masyarakat, sumber daya yang terbatas, dan tujuan ekonomi. Ada 3 pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Bagian yang kedua adalah teori ekonomi, yaitu ilmu ekonomi yang memberi penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi bekerja, serta ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih perbedaannya antara ekonomi mikro dan makro? Ekonomi makro adalah ekonomi yang membahas secara keseluruhan, yang mencakup tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi, serta tingkat harga. Sementara dalam ekonomi mikro, kita akan membahas perilaku pelaku ekonomi, baik individu maupun perusahaan, dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir adalah ekonomi terapan, merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Sesuai cakupan bahasanya, ilmu ekonomi dibagi lagi beberapa cabang. Di antaranya, ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, dan ekonomi syariah. Prinsip ekonomi dalam produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu, atau biaya produksi dan pengorbanan yang serendah-rendahnya
agar diperoleh barang atau jasa tertentu. Prinsip ekonomi dalam distribusi merupakan upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Sedangkan prinsip ekonomi dalam konsumsi merupakan dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari satu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu, atau dengan anggaran dan pengorbanan yang sekecil-kecilnya diperoleh kepuasan dari barang atau jasa tertentu. Konsep dasar ilmu ekonomi ini sangat penting untuk kamu ingat. Selain untuk mendalami ilmu ekonomi, konsep dasar ini juga sangat berguna untuk keputusan ekonomi sehari-hari. Tanyakan kembali di kelasmu ya, jika masih ada yang belum dipahami.